Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Mayo Chiki. Anime ini rilis tahun 2011. Genrenya komedi, romance, harem, dan juga school. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Film diawali dengan adegan di mana si adik sedang membangunkan kakaknya yang sedang tertidur dengan sangat barbar sekali menggunakan jurus kuncian. Itu adalah karakter utama di anime ini bernama Sakamichi Kinjiro dan adiknya bernama Sakamichi Kureha. Dia terlalu bersemangat macam itu menyuruh kakaknya langsung sarapan. Nampak sarapannya itu adalah tomat semua. Kureha katanya bakalan pergi berkemah buat mencari beruang. Padahal dia sendiri masuk klub menjahit, kan aneh. Dia terinspirasi dari emaknya sendiri yang seorang pegulat profesional. Bahkan katanya sekarang emaknya lagi melawan macan di India. Setelah itu Jiro berangkat sekolah. Di tengah jalan ada mobil mewah lewat dan ada pelayannya juga bernama Konoe. Dia bocah digemari banyak siswi. Dia jadi pelayannya si Sujutsuki yang kaya raya dan bapaknya kepala sekolah. Di sana temannya si Jiro kelihatan risih banget pada si Jiro. Padahal dia sendiri macam kagak peduli dengan melihat si Konoe itu. Sampai di mana Konoe digemari banyak orang, si Jiro ketika mau disentuh sama perempuan tiba-tiba saja dia menghindar begitu saja. Temannya merasa kalau Kinjiro memiliki kelainan, dia anti banget sama perempuan. Ngobrol aja dia jarang. Bukan berarti dia penyuka sesama jenis. Dia pun berlari ke toilet. Apesnya dia menabrak wanita boba besar di sana dan kaget juga dia nabrak begituan. Orang itu sang penulis langsung punya ide bikin cerita. Pas dia ke toilet perutnya sakit gara-gara makan tomat tadi. Pas dia masuk mau berak, ada Konoe di dalam sana memakai daleman kucing. Lantas Jiro kagak percaya laki-laki kok suka daleman bergambar kucing ya kan. Jiro berusaha positive thinking dan kagak peduli dengan kesukaan orang-orang. Nah ketika dia mau pergi, si Konoe ini langsung menanyakan apa yang tadi si Jiro lihat. Dia pura-pura kagak melihat kayak gitu, padahal sungguh sangat jelas. Tepat di depan matanya, karena Konoe kagak mau hal ini kesebar. Dia bakalan menghajar habis-habisan si Jiro. Jiro berpikir emang si Konoe ini berbakat dalam bidang apapun. Pas ditonjok si Jiro masih kebal. Katanya Jiro harusnya udah pingsan setelah menerima serangan tersebut. Katanya dia udah terbiasa ditonjok kayak begitu. Pas Jiro mulai serius, bukannya melawan, dia kabur ke gudang. Tapi tetap saja Konoe bisa menembusnya. Bahkan tonjokannya ngeri banget. Konoe udah kagak ada pilihan lain lagi selain menghancurkan si Jiro. Tak lama kemudian ada sesuatu yang jatuh. Jiro refleks menolong si Konoe kayak gitu. Dia terkejut dong, si Konoe ada bobanya. Bahkan dia kagak sengaja memegangnya. Ternyata si Konoe ini bukan lelaki melainkan perempuan. Konoe makin murka, dia bakalan menghabisi si Jiro. Bagaimanapun caranya. Dia pakai aja penyemprot pemadam api, lalu dia pingsan. Bangun-bangun Jiro udah ada di UKS. Yang terkejutnya lagi, tangan sama kakinya dirantai, ditambah di pinggirnya terdapat Sujutsuki. Katanya dialah yang membawanya ke UKS dan menyelamatkan dari siksaan si Konoe. Susternya juga udah dia usir keluar, tinggal mereka berdua saja. Jiro sedikit digoda di sana sama si Jujutsuki. Setelah itu Jiro menanyakan kenapa si Konoe ini pura-pura menjadi lelaki. Katanya keluarga si Konoe itu udah turun-temurun jadi pelayannya keluarga si Jujutsuki. Nah kebetulan Konoe adalah anak tunggal. Perempuan pula otomatis kagak bisa jadi pelayan. Bapaknya Sujutsuki mempunyai syarat jika mau jadi pelayan yaitu menyamar jadi pria. Jangan sampai satu orang pun ketahuan kalau Konoe adalah perempuan. Kalau ketahuan bapaknya, Konoe bakalan dikeluarkan. Maka dari itu si Jiro bakalan dihabisi. Di sana juga terdapat Konoe yang diikat macam itu. Padahal si Jiro sendiri kagak pernah menyuruh kayak gitu. Ini kalau dilepas bakalan bahaya. Pinternya si Sujutsuki dia menyarankan sesuatu. Yaitu dia bakalan menyembuhkan penyakit si Jiro. Tapi sebagai gantinya Jiro harus menutup rapat-rapat tentang si Konoe. Sujutsuki tahu penyakit si Jiro. Si Jiro kalau disentuh sama cewek auto mimisan. Terbukti sama si Sujutsuki dicobain dan benar saja mimisan. Daripada kagak ada pilihan lain, si Jiro pun menerima tawaran tersebut.
Esoknya macam biasa Jiro disiksa sama adiknya. Hari-hari bakalan dimulai hari ini. Ketika mau ke air, ada Konoe di sana. Dia ke situ disuruh Sujutsuki mengawasinya. Bentukannya juga kayak gitu, anjir. Kehancuran hidup si Jiro dimulai dari sekarang. Besoknya pagi-pagi Konoe diisengin sama pelayan lain. Dia langsung ngadu ke si Sujutsuki. Kenapa Konoe berangkatnya pagi-pagi? Dia mau melakukan sesuatu dulu, terutama berangkat bareng bersama si Jiro. Nampak adiknya mengikuti mereka berdua. Di kelas pun teman sebangkunya merasa aneh kenapa Jiro berangkat bareng sama si Konoe. Ini tidak seperti biasanya. Dia punya firasat kalau si Jiro ini ada hubungan spesial. Jiro juga kagak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana temannya itu memberitahu untuk hati-hati. Soalnya klub rahasia bernama S4 Shooting Star Subaru Sama bakalan menghajar siapa saja yang mendekati si Konoe. Si Jiro sendiri kagak percaya akan hal itu. Selepas istirahat ketika dia lagi jalan, beneran dong ada anggota S4 yang menyerangnya. Untung ada klub lain pula yang anti kekerasan terhadap orang-orang yang berteman sama si Konoe. Terus dia bertemu dengan si Sujutsuki. Kini hari-hari si Jiro berbeda gara-gara si Sujutsuki ini yang mau nggak mau lagi demi kebaikan bersama. Terus dia memberikan sebuah tiket kepada Jiro untuk memerintah apa saja ke si Konoe. Termasuk yang kotor-kotor juga kagak masalah. Jiro yang mau makan siang pun keganggu. Terlihat si Konoe dari tadi sendirian terus. Pulangnya si Sujutsuki menyuruh kedua orang itu pulang bareng. Katanya hitung-hitung kencan pertama. Dia lagi mantau di atas sana dan menyuruh si Konoe untuk merubah modenya jadi perempuan. Dia bakalan melakukan latihan biar penyakit si Jiro sembuh. Nampak cantik banget si Konoe ini, tapi Jiro bingung kok bobanya terlihat besar. Katanya dia diikat pakai perban yang sangat ketat tadi mah. Tapi Jiro dibandingkan sama yang sebelumnya agak berbeda. Dia pun jalan ke tempat pertama yaitu mesin capit. Dia pengen sekali boneka domba itu, alhasil sama si Jiro diambilin. Sesudah jalan-jalan sorenya mereka berdua istirahat di taman. Si Konoe menanyakan kenapa si Jiro ini takut menyentuh cewek. Kata Jiro dia dari kecil udah dapat serangan terus dari emaknya sang penggulat profesional. Apalagi sekarang adiknya ikut-ikutan, mungkin itu sebuah refleks. Kalau menyentuh cewek jadi mimisan, tapi sekarang dia punya ambisi buat menyembuhkannya. Tak lama kemudian si Sujutsuki menelpon kalau mereka harus ke tahap yang selanjutnya. Yaitu Konoe membuat si Jiro ini agak geli-geli gitu, apalagi tangannya udah diarahin ke arah sono. Untungnya Sujutsuki nelpon lagi. Di sana si Jiro menyuruh memberikan tiket yang tadi dia berikan. Konoe terkejut si Jiro punya tiket domba. Katanya itu tiket sangat mutlak. Terbukti si Konoe nurut apa kata si Jiro. Jiro bingung mau minta apaan, mau minta yang kotor-kotor juga agak mungkin. Alhasil dia menyuruh meniru suara domba saja. Sama si Konoe dilakukan, tapi udahnya si Konoe ini marah besar. Tak lama kemudian, adiknya datang dan marah kakaknya berpacaran dengan yang kagak bener. Ya dari pagi udah mengikuti kedua orang itu. Dia marah sama si Konoe dan mau ngajak ribut. Tapi dia malah yang terpongkek. Langsung nangis dan juga pulang. Sujutsuki yang ada di situ juga langsung keluar. Dia tidak menduga kalau hal ini bakalan terjadi. Si Jiro juga udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia pun ikutan pulang. Sesampainya di rumah nampak sepi banget dan ada boneka beruang yang habis dirobek-robek sama Kureha. Jiro mah sabar aja dijahit kembali. Paginya Kureha masih marah sama si Konoe yang datang ke situ. Mereka cuek aja kayak gitu. Terus pas di sekolahan terdapat pemeriksaan fisik. Jiro udah was-was gimana nanti si Konoe ini. Padahal tahun kemarin si Konoe ini kagak diperiksa. Namun sekarang si Sujutsuki menyuruhnya buat diperiksa. Mereka berdua yang bakalan melewatinya bersama. Konoe sih yakin kalau dia bisa. Cuma si Jiro pikirannya udah negatif banget. Apalagi ini ngukur dada. Alhasil karena takut dia meminta untuk mengukurnya sama dia saja. Alhasil diizinin. Giliran si Jiro juga berbahaya karena yang memeriksanya cewek. Alhasil si Konoe yang bakalan mengukurnya. Begitupun di pengecekan yang selanjutnya. Itu si Jiro maksain buat diperiksanya sama dia lagi. Alhasil si Jiro ini pun pingsan.
Bangun-bangun dia udah ada di taman. Mereka kagak jadi diperiksa gara-gara tadi. Lalu karena udah istirahat, Konoe mengajak makan siang bersama. Dia membeli roti dulu. Banyak banget di sekelilingnya S4 yang iri sama kelakuan si Jiro tadi. Pas di atas sana nampak si Konoe kagak terbiasa makan siang bar macam itu. Dia pertama kalinya kayak gini. Beda dengan si Jiro yang udah sering sama teman SMP-nya. Jiro juga melihat si Kono ini selalu sendirian terus. Jadinya dari situ dia ngajak buat temenan saja. Si Konoe terlihat senang kayak gitu, namun dia tiba-tiba saja tertidur. Dibarengi dengan datangnya si Sujutsuki. Sekarang Jiro kagak mimisan, terus juga dia memberitahu kalau Jiro adalah teman pertamanya. Soalnya si Sujutsuki juga kagak bisa berteman sama dia. Padahal dulunya waktu kecil mereka berdua berteman baik. Sekarang Konoe agak tenang karena dapat teman yang tahu rahasianya. Dia menghindari berteman dengan orang lain ya karena takut ketahuan rahasianya. Sepulangnya sekolah si Kureha kini tidak seperti marah lagi. Dia mau menanyakan hubungan dia sama si Konoe, katanya cuma temenan doang. Yang bikin kaget si Kureha ini tiba-tiba saja ngomong kalau dia suka sama si Konoe, anjir. Dia sendiri yang kagak normal, mau sama perempuan lagi. Keesokannya Konoe ngajak berangkat bareng lagi, namun sekarang Kureha yang lagi mandi malu ada Konoe di rumahnya. Sesampainya di sekolah, Sujutsuki merasa kocak dengan kejadian itu. Sekarang adiknya jadi malu padahal dia sendiri ada di belakangnya. Dia udah malu banget, dia juga masih curiga kalau si Konoe suka sama si Jiro. Sujutsuki mengatakan iya, namun dia berbohong kalau si Jiro ini udah berpacaran sama si Sujutsuki. Kureha dapat angin segar. Walaupun sempat kagak percaya awalnya, tapi senang dia dapat kakak ipar macam si Sujutsuki. Lalu dia ngajakin buat kencan ganda. Hari libur mereka berempat pergi ke kolam renang. Mereka berganti baju terlebih dahulu. Sesudahnya si Kureha modus minta diajarin berenang sama si Konoe. Padahal dia udah jago sebenarnya. Sujutsuki mengizinkannya karena ada Jiro ini yang bakalan melindungi si Sujutsuki. Di sana Sujutsuki bercerita tempat itu dulu pernah dia datangi. Namun ada kejadian buruk yang mana mereka diculik sama seseorang. Untungnya masih bisa diselamatkan, tapi sejak kejadian itu, si Konoe mempunyai kelemahan sama halnya seperti si Jiro. Habis itu mereka mulai bermain-main. Setelah bermain, dia meminta Jiro dan Konoe untuk membelinya minum. Dia kagak masalah, ditinggal juga. Di tengah jalan Konoe bercerita kalau bapaknya marah-marah setelah tahu kalau anaknya dipegang-pegang kayak waktu itu. Terus tak berselang lama ada bocah yang kelelep di kolam. Si Jiro langsung saja menolongnya. Ketika dia berhasil karena itu perempuan, auto dah dia mimisan. Dia udah kagak tahan lagi yang akhirnya pingsan. Jiro bermimpi ketika mengobrol dengan almarhum bapaknya, yang mana dia nantinya bakal bertemu dengan orang yang mau berada di sisinya terus, udah seperti keluarganya. Abis itu dia terbangun kembali. Konoe nampak sangat khawatir. Ketika mau balik ke si Sujutsuki, ada bocah datang memberikan HP yang jatuh. Pas dilihat ada orang bertopeng, katanya dia telah menculik si Sujutsuki dan juga Kureha. Lantas si Konoe langsung panik dan bakalan ke tempat yang dimaksud. Cuma ketika dia melihat pisau, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas. Jiro udah tahu rahasianya kalau sebenarnya si Konoe ini takut sama pisau. Si Konoe memaksakan diri bakalan menyelamatkan si Sujutsuki sendirian. Karena kagak mungkin si Jiro pun membuat si Konoe ini pingsan. Dan dialah yang bakalan pergi ke sana. Sampai di sana Jiro sok kuat aja, padahal dia disiksa habis-habisan kayak gitu. Di sisi lain si Konoe udah siuman, dia langsung saja menyusul ke tempat si Jiro. Jiro udah babak belur karena udah terbiasa, jadi si Jiro ini kagak mati, anjir, kuat banget. Ketika orang itu mengeluarkan pisau, si Jiro juga udah kagak bisa bergerak, datanglah si Konoe menahannya. Walaupun dia takut akan pisau, tapi dia mencoba memberanikan diri. Lalu mengalahkan orang itu cuma dengan satu tendangan saja. Untungnya semuanya bisa diselamatkan. Si Konoe meminta maaf karena udah jadi pelayan yang gagal. Tapi sekarang dia sudah berhasil menolongnya. Dia ingin si Konoe ini jadi pelayannya terus. Si Konoe menangis. Tak lama orang tadi bangun lagi. Lalu membuka topengnya yang ternyata itu adalah bapaknya si Konoe.
Ini udah jadi bagian rencananya daripada si Sujutsuki. Jiro pun auto pingsan. Bangun-bangun dia ada di rumahnya si Sujutsuki. Di sana terdapat bapaknya si Konoe. Dia masih marah banget sama si Jiro ini. Dia pengen menyiksanya lagi. Terus datang si Sujutsuki. Dia berterima kasih karena sudah menolong si Konoe. Sekarang dia agak sedikit kagak takut sama traumanya. Dia juga memberitahu kenapa bapaknya macam itu, karena anaknya cuma satu, apalagi istrinya baru saja meninggal 5 tahun lalu. Jadi sebenarnya Konoe memaksakan diri buat jadi pelayan. Lalu si Konoe yang datang sekarang dia sangat khawatir banget. Bukan soal Sujutsuki tapi takut si Jiro ini mati atau gimana. Dari situ dia baru mengerti tentang omongan almarhum bapaknya dulu. Terus adiknya marah-marah karena Konoe mendekati si Jiro terus. Ditambah si Sujutsuki juga diembat sama dia. Konoe yang tahu mereka berdua pacaran, dia langsung kabur. Sujutsuki udah memancing kedua orang itu marah sama dia. Singkat cerita, Jiro bakalan menghabiskan waktu di rumah. Soalnya inilah tanggal-tanggal Golden Week. Namun hari-harinya itu digagalkan dengan Konoe yang datang ke rumahnya. Mengcosplay jadi kucing. Kata Sujutsuki dia bakalan tinggal di situ. Dia habis diusir dari rumahnya si Sujutsuki. Dan kagak punya uang. Karena kagak tega dia pun memasukkannya. Mereka terlihat memakan mie bareng di sana. Si Konoe bakalan berkenalan dengan keluarganya. Namun di situ emaknya lagi kagak ada dan adiknya juga lagi camping bersama klubnya. 2 hari lagi baru pulang katanya. Lantas sekarang mereka di rumah itu cuma berduaan. Jiro cuek aja, yang terpenting dia mau pergi tidur lagi sehabis makan. Si Konoe ini salah sangka, dikira mau tidur bareng Konoe. Taunya mau malas-malesan. Karena mendengar itu Konoe tidak membiarkan si Jiro ini tidur lagi. Sementara si Kureha yang lagi camping tiba-tiba saja dia bertemu dengan beruang. Bukannya takut, dia malah baku hantam Jir. Si Jiro diajakin latihan ilmu bela diri. Ia sendiri udah punya tempat latihannya yang dikhususkan buat emaknya. Setelahnya si Konoe ini mau mencuci terlebih dahulu, soalnya banyak banget cucian si Jiro. Dia bakalan jadi pelayannya hari ini. Pas mau nyuci dia macam-macam ngendus-ngendus, untungnya kagak ketahuan. Si Jiro mau masuk ke kamar mandi buat mandi. Nah Konoe ikut-ikutan masuk dong. Karena mau menggosok punggungnya. Dikala pada damai tanpa diduga si Kureha pulang. Padahal harusnya 2 hari ke depan lagi baru dia pulang. Dia dipulangkan karena tangannya patah gara-gara gelut sama beruang. Dia terlihat santai banget. Bahkan bersyukur enggak dua-duanya yang patah. Di sana dia merasa ada yang aneh dengan si Jiro. Terutama ada daleman di luar sana. Alhasil si Kureha ini kepo, didobraklah itu pintu kamar mandi. Pas terbuka, kaget kalau ada Konoe juga di dalam sana. Alhasil dia pun pingsan, ini untung banget. Lalu Kureha auto jadi centil macam itu, dan makan mie bareng. Padahal sebenarnya dia kagak suka pop mie, dia suka-sukain aja. Nah anehnya tiba-tiba Sujutsuki juga ada di sana anjir. Dia bakalan jadi pelayannya si Jiro juga di sana. Dia kagak mau kalah juga. Jiro yang keberatan langsung mengusirnya karena udah ada pelayannya yaitu si Konoe. Dia minta untuk bertanding saja dengan si Konoe, jadinya bertanding dah. Jiro udah kagak mau ikut-ikutan, badan dia udah panas dingin sebenarnya. Terbukti dikala mereka sedang berduel, Jiro pingsan karena terkena demam. Kureha auto panik takut kakaknya meninggoy. Padahal cuma demam doang. Di sana si Konoe merawat si Jiro, tapi merawatnya ekstrim banget. Mulai dari makanan sampai perlakuannya itu kagak normal banget. Sampai Jiro bukannya sembuh malah mau meninggal. Sujutsuki memberitahu kalau tujuannya ke situ adalah mau membawa si Konoe pulang lagi. Malam harinya Jiro diajak Sujutsuki keluar. Di saat terdapat sebuah tenda yang isinya bapaknya si Konoe. Mereka ribut tuh, saling menyalahkan satu sama lain tentang anaknya. Sujutsuki memberitahu kalau Konoe sama bapaknya ribut gara-gara kejadian penculikan itu. Alhasil bapaknya Sujutsuki marah dan mengusir keduanya. Beliau kagak mau balikan sebelum mereka berdua baikan lagi. Terlihat belum ada titik terang, malah yang ada makin parah. Konoe datang ke sana dan mau membawa si Jiro pulang. Sampai dia berani mengatakan kalau dia benci sama bapaknya sendiri. Jiro sebenarnya meminta buat berdamai saja, tapi dianya belum bisa. Alhasil Jiro kembali lemas.
Konoe nangis-nangis di sana takut Jiro ini kenapa-napa. Apalagi ketika tadi melihat adiknya kayak gitu dia takut Jiro meninggoy. Jiro udah janji kagak mau bikin si Konoe nangis lagi. Lalu Jiro mempertegas kalau dia baik-baik saja. Dia menyuruhnya buat baikan lalu pulang ke rumah si Sujutsuki. Dia pun mau menurutinya. Setelah beberapa hari akhirnya Jiro udah sehat kembali. Konoe jadi tenang, namun bapaknya sekarang yang demam. Dia harus mengurusnya kali ini. Dan anehnya, si Sujutsuki ada di belakangnya. Entah kapan dia ada di situ. Dia ngomong-ngomong tentang masalah kemarin itu. Dan tanpa diduga, itu cewek menggese si Jiro. Padahal dia sendiri sukanya sama si Konoe. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime sesat ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.